Pernah nggak sih kalian lagi bingung untuk memilih, entah itu film yang mau kalian tonton, barang yang mau kalian beli, atau pasangan yang mau kalian pilih? Nah, di sini mungkin ada jawabannya. Pada tahun 2000, Iyengar dan Lepper membuat sebuah studi ya tentang pilihan kayak gitu. Studinya sendiri tentang selai kayak gitu ya untuk roti. Di situ ada dua kondisi, adalah 6 selai dan 24 selai yang dijual di sebuah supermarket. Untuk yang 6 selai, dari 260 orang yang lewat, ada 106 orang yang berhenti. Dan untuk yang 24 selai, dari 242 orang yang lewat, 145 orang berhenti kayak gitu ya, untuk mencoba, melihat, memilih kayak gitu ya. Yang menarik adalah hasilnya. Untuk yang 6 selai, dari 106 orang tadi, 31 orang membeli, atau sekitar 30%-an. Untuk yang 24 selai, dari 145 orang yang berhenti, hanya 4 orang yang membeli, atau sekitar 3%-an. Padahal mereka bisa mencoba dulu ya, testing. Itu menarik banget ya, dan itu adalah paradox of choice. Paradoks pilihan kayak gitu. Kenapa terjadi? Karena bila terlalu banyak pilihan, terkadang otak kita lebih bekerja keras kayak gitu ya. Kita harus memilih yang mana. Nah, untuk yang 6 selai lebih sedikit. Resikonya lebih kecil bila salah. Nah, untuk yang 24, karena lebih banyak, resikonya pun lebih banyak. Nah, yang menarik tentang paradox of choice, karena kalau kita ngejar logika, itu terbalik. Soalnya logikanya kan semakin banyak pilihan, semakin banyak kebebasan. Dan semakin banyak kebebasan, otomatis menghasilkan kebahagiaan mungkin lah. Kayak gitu ya, bakal lebih puas. Tapi di sini kasusnya kenapa terbalik? Karena lebih banyak pilihan, lebih banyak waktu yang dibutuhkan ya untuk memilih kayak gitu ya. Contoh tadi mungkin anggaplah di supermarket nggak mungkin dong milih selama 2 jam untuk selai itu sendiri. Makanya kenapa banyak orang yang akhirnya berhenti kayak gitu ya. Tidak jadi untuk membeli. Nah, kembali lagi ke yang tadi kita bicarakan di awal ya, tentang film misalkan. Sekarang kan ada Netflix, beratus ribu film yang ada di Netflix. Tapi kebanyakan orang malah lama memilih kayak gitu ya. Untuk barang pun sama ya. Misalkan kalian pengen beli barang, entah itu di Shopee atau di Tokopedia, kebanyakan malah lama untuk membandingkan. Oh, ini lebih murah, oh ini lebih bagus, ini lebih mana. Dan yang terakhir mungkin yang bikin saya membuat video ini adalah pasangan. Itu yang paling menarik karena pas waktu saya kayak gitu ya, tahun 2010-an paling, walaupun udah ada Facebook dan lain-lain, cuman kalau mencari pasangan biasanya tetap lokal kayak gitu. Untuk sekarang mau dimanapun ada ya, kamu mau nyari di luar kota atau bahkan di luar negara pun secara teori bisa ya. Ini coba aja lihat ya, ada 2 donat, kalian hanya bisa memilih 1. Nah, lalu untuk 8 donat, kalian harus pilih salah satu juga. Yang terakhir adalah 32 donat. Kira-kira berapa waktu yang kalian butuhkan? Menarik kan? Jadi yang 32 donat bakalan lebih lama. Dan bila salah memilih, biasanya orang menyalahkan diri sendiri ya. Karena pilihannya udah ada. Berbeda dengan 2 donat. 2 donat, bila menyalahkan, biasanya menyalahkan dunia. Misalnya donatnya seperti tadi ya, hanya ada coklat dan vanila. Bila salah, kenapa nggak ada stroberi kayak gitu? Nyalahin dunia, kenapa nggak ada rasa stroberi? Tapi kalau 32 donat, semua rasa ada, jadi pas disalahin diri sendiri. Mungkin ada yang tengahnya ya, adalah yang 8 donat itu sendiri. Nah, by the way, saya mau bicarakan ini bukan berarti jangan ada pilihan ya. Pilihan tetap harus ada. Hanya saja yang menarik, ada batasan. Ada batasan di bawah, ada batasan di atas. Nah, itu yang paradox of choice tadi. Bila terlalu sedikit, tentu saja kita nggak puas. Bila terlalu banyak, terkadang kita overwhelming kayak gitu ya, terlalu banyak pilihan. Saya bingung kayak gitu ya. Dan bahkan hasilnya yang paling menarik. Dengan banyak pilihan, hasilnya malah nggak memilih. Kayak gitu. Itu yang penting. Makanya kenapa saya bicarakan bahwa awal video ini dibuat adalah pasangan. Mungkinkah sekarang ya, terutama angka pernikahan menurun, ada konsekuensi dari pilihan terlalu banyak? Atau mungkin dari hal lain? Kalian bisa tulis saja di komentar di bawah menurut kalian gimana.